Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini berada di kelas MDC ya, C Fakultas Dakwah dan Komunikasi di kampus A yang tepatnya. Nah, di sini ada pertanyaan menarik yang berkaitan sama strategi ya. Seperti apa pertanyaan, kita saksikan. Silakan, bisa nggak? Coba. Silakan pilih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Al-Hafiz dengan NIM terakhir 0101. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen pengampu Pak Mail yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Baiklah, pertanyaan saya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam manajemen strategi bahwasanya disebutkan kita bisa mengatur strategi apapun yang kita inginkan. Sedangkan fakta yang di lapangan bagaimana kita kuliah sedangkan orang tua yang membiayai kita kadang-kadang tidak mampu. Bagaimana strategi kuliah kita, strategi kuliah sambil bekerja? Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih nggak suara sih? Baik. Nah, tadi ditanyakan teman kalian kan berkaitan sama bagaimana sekarang kan sulit nih ekonomi orang tua misalnya. Terus kalian tuh berinisiatif bagaimana caranya Pak kalau sambil bekerja ya Billy ya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah manajemen waktu, itu masuk pada manajemen strategi kalian. Mana yang kalian prioritaskan? Misal Billy, yang prioritasnya mana? Dua-duanya harus prioritas. Kerjanya itu kira-kira yang full time apa part time? Sekiranya tidak mengganggu waktu kuliah. Lebih contoh spesifiknya? Waktu malam misalnya. Malam ya. Misalnya malam misalnya. Nah, di sini kerjanya kan menjadi sebuah bonus bagi kita, menambah uang pemasukan. Syukur-syukur kita tuh bayar atas jerih payah kita sendiri, ya kan? Dalam artian orang tua nggak usah dipikirkan masalah duit, biar akan aku aja. Itu berarti posisinya dia itu kita menerapkan sistem namanya itu the power of kepepet. Kalau kita tidak kerja, nggak bisa makan, nggak bisa bayar kuliah, otomatis kita tuh termotivasi untuk bekerja. Cuma di sini yang paling penting skala prioritas kalian. Kalau kalian tuh mati-matian kerja, fokusnya tuh duit, ya kan, otomatis kuliahnya akan dikorbankan. Nilainya pas-pasan pasti. Pada saat tugas, aku ini nggak ada waktu, aku ini malam-malam aku ini sibuk bekerja. Ini aku bayar aja nih kamu. Nah, kan duit ada deh kan, waktu nggak ada. Ujung-ujungnya bayar. Tapi apakah seperti itu strategi yang dilakukan? Ya kan? Enggak kan? Cuma kalau misalnya seperti yang Billy tadi, kesulitan dalam hal perekonomian, ya kan? Kemudian aku mau kerja Pak. Nah, yang paling diingat di sini ini kerjanya itu sebagai apa? Waktunya kapan? Ya kan? Kemudian di semester ini kan lagi padat-padatnya, misalnya Senin sampai kapan kalian kuliah? Sampai Jumat. Jam berapa? Pagi sampai sore. Otomatis Senin sampai Jumat itu yang ada waktu kalian tuh setelah pas malam sampai pagi kan. Cuman kerjanya itu bagaimana? Kalian bagi waktu. Bagi waktu tadi kata apa tadi? Kalau misalnya tuh full, anggapan kita tuh full time lah. 24 jam kita tuh beraktivitas. Tidurnya kapan? Tiba-tiba pas di kampus ngantuk. Itu nggak bagus lagi. Apa yang kalian korbankan? Kuliah berarti. Gimana Pak caranya Pak? Caranya kalau misalnya seperti itu, bisnis aja. Bisnis yang bisa kalian bagi waktunya. Kalau kerja itu kadang-kadang bukan tidak boleh, tapi boleh, asalkan bisa kalian bagi waktu. Misal, kalau ngambil kerja itu bukan Senin sampai Jumat, tapi weekend, Sabtu sama Minggu. Sudah, aman itu. Sabtu sama Minggu aja. Jangan kalian korbankan waktu istirahat kalian untuk kerja nyari cuan tadi. Kecuali kalau kalian bisnis, kalian bisa bagi waktu. Tapi jangan sampai seperti mahasiswa Bapak. Apa tanya, kenapa dia tuh pada saat di kelas tuh main handphone? Ternyata katanya itu apa? Dia punya bisnis. Bisnis itu apa? Bisnisnya itu adalah top up game.
top up game. Jadi kadang-kadang ada yang nanya sebagai macam apa, misalnya mau tanya berapa, pokoknya nanya apa tentang mau top up itu. Diresponnya salah atau apa? Bilangin, ya kan, lagi kuliah, nanti akan direspons cepatnya. Nggak masalah, kan kita yang nentukan. Itu strategi yang kita lakukan. Kalau sudah rezekinya nggak bakal kemana itu. Kalau misalnya dia tuh mau cepat-cepat, silakan sama yang lain kak, nggak apa-apa. Karena sekarang lagi kuliah. Jangan kalian korbankan kuliah. Karena kan tujuan kalian di sini kan adalah kuliah, bukan nyari duit. Kalau tujuan kalian nyari duit, nggak usah kuliah, langsung aja kerja. Nah itu. Tapi apa ya, kemampuan kita tidak terasa kalau tidak kuliah. Itu salah satu. Bedakan antara orang yang kuliah sama tidak kan. Dalam segi misalnya itu pemecahan masalah, yang orang yang kuliahnya lebih kritis. Itu salah satu yang tadi. Nah itu strategi yang dilakukan oleh Billy. Dipilah-pilih dulu, mau kerja di mana, waktunya kapan, kemudian lagi bagaimana cara apa ya? Kalau misalnya UKT-nya berapa UKT-nya? Iyalah, mana untuk UKT bapak, apa kan nggak bayar UKT? Level berapa? Satu. Nah 1. Misalnya UKT 1, itu kan per semester kan, Billy ya. Biaya hidup berapa biaya hidup di sini? Paling banding katanya dengar kabar tuh tinggi katanya biaya hidup, karena banyak pengangguran tadi kan, yang berita viral itu. Nah, berapa kira-kira uang saku Billy? Kebutuhan ini. Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Kalau untuk bensin ulang kita kabarin. Jaga baring. Satu hari itu kalau kita hitung 1 minggu itu kadang-kadang motor itu fullnya 50 1 minggu. 50 seminggu. Jadi 1 bulan 200. Belum makan, kalau makan 3 kali kan di Palembang 10.000. 10.000 sekali makan. 30 berarti. Kali seminggu. Jadi 21, 210 kali 4. 840 sebulan. 140 tambah tadi 200, 1,2 sebulan. Habis tuh ada enggak? Rokok. Ini. Berapa rokok? Kalau rokok 1 bungkus 15. Sebungkus 15. Berapa kali durasi rokok sebungkus itu? 2 hari, 15.000 2 hari. Rutin tapi tiap 2 hari sebungkus. Rutin. Banyak jamaah. Wah, terlalu baik. Berarti 15 kalau 30 bagi 2 berarti 15. 15 kali 15 berapa? 300 ya. Benar enggak? 15 kali 15 berapa? Enggak, bukan 300 ya. Berapa 15 kali 15? 15.000 kali 15. Kali 10 aja sudah 150 kan? Berapa coba? 300. 200-an misalnya. 200-an, anggapan sudah 1/4 itu. Sebulan. Nah, sebulan 1/4. Habis itu ada lagi enggak? UKT kan per semester kan. Per semester misalnya level 1 dibagi aja 6 itu. Berapa jadi sebulannya? UKT itu berapa? 600, 400 bagi 6. Anggapannya 90.000 lah per bulan. Ya anggapan ya. 90.000 lah. Anggapnya 100 lah. 100 sudah 15 sudah. Nah jadi masalah misalnya, Pak, aku ini pokoknya tuh nggak mau lagi aku nyusahin orang tua, misalnya kayak gitu kan. Kemudian aku mau kerja, Pak. Kerjalah yang bisa menghasilkan duit sejumlah 1,5 tadi. Kerja apa 1,5 itu? Ya kan? Otomatis biasanya kalau 1,5 tuh biasanya tuh full time gitu. Full time. Maksudnya tuh setiap hari pasti kerja deh, walaupun sip-sipan. Boleh kalau untuk ngambil misalnya sip-sipan, Pak, aku sip malam aja, Pak. Silakan. Cuman risiko tadi kata Bapak tadi kan. Nah, itu salah satu. Itu strategi. Misalnya, Pak, aku ini, Pak, pemasukan aku tuh ternyata cuma 1,3, Pak. Gaji misalnya. Gaji aku cuma 1,3, Pak. Ada kurang, Pak, aku ini, Pak. Otomatis apa? Strateginya kurangi yang tidak penting. Rokok tadi. Ini kan ngasih kan, gantian minta sama mereka, gantian minta, kan itu salah satu strategi yang dilakukan, iya kan? Apa kalau misalnya, Pak, aku ini kayaknya terlalu mahal, Pak, rokok ini, Pak, kurangi harga rokok. Kalau bisa lintingan aja beli itu, linting. Yang apa itu bisa di manage biaya, itu kan biaya masukin tadi itu, manage biaya. Tapi yang paling penting
tidak masalah kalian kerja, tidak masalah. Tapi asal kalian bisa bagi waktu. Tapi apa? Pada saat semester awal ini ya, pada saat semester awal ini biasanya tuh masih padat-padatnya kalian. Pada mata kuliah full, kadang-kadang kan tugas banyak. Kerjalah itu kalau benar-benar semester akhir. Kerja, karena masih banyak kosong di situ kan. Banyak kosong, paling kalian tuh disibukkan cuma untuk bimbingan. Ya kan? Habis itu gimana cara kalian tuh mengatur waktu kerja? Karena tidak sedikit orang tuh kerja sebelum lulus ya. Ada itu contoh sudah banyak. Cuman jangan sampai, ini contoh kasus lagi, sepertinya mahasiswa bapak juga sibuk kerja, nggak dikerjain skripsi 2 tahun. Ada yang kemarin tuh, ada yang konten satuin lagi, sibuk kerja sebagai macam, ujung-ujung apa kata dia tuh di perumahan kerja dia tuh sebagai logistik, nyata-nyata apa ya, bahan baku lah. Dia tuh pengen ngajak orang tuanya mau jalan-jalan, tapi kata orang tuanya nggak usah. Yang penting kalau menurut dia tuh kamu wisuda aja dulu udah cukup. Dari sana dia berhenti dari kerjaan dia, fokus dia skripsi. Itu salah satunya, fokus ke skripsi. Ujungnya apa? Pas dia sudah selesai, bisnis dia ternyata. Pada saat skripsi dia tuh mulai bisnis buah-buahan. Itu bagus itu. Jadi kita tuh boleh melalang buana, tapi kewajiban kalian di sini apa? Menghadirkan gelar sarjana untuk kedua orang tua kalian. Nah, itu paling penting. Jangan sampai nanti ada ini yang viral lagi nih. Jangan sampai nanti kalau ngomong sama orang tua kalian aman Pak, aman Bu, misalnya kan kuliah sebagai macam, tiba-tiba apa? Tengah jalan berhenti deh. Ngomong sudah mau wisuda, sudah make up lah orang tuanya ini kan. Pas datang sini nggak ada di nama dia. Nah, itu hati-hati, nggak boleh itu. Malah ada lagi yang viral itu berkaitan sama dia tuh tidak terdaftar di kampus itu. Dia bilang jadi mahasiswa itu. Nah, ini kecerobohan orang tua, tidak memantau. Itu salah satunya. Itu nggak boleh. Jadi Billy di sini kalau misalnya emang benar-benar ingin mandiri di sini, perhitungkan dulu. Terukur nggak itu? Kalau misalnya kerja masih serabutan, misalnya lagi tidak bisa mencukupi kebutuhan 1,5 tadi, lebih baik paling subsidi silang sama orang tua kan. Minta separohnya aja, separohnya Billy yang menanggung, nggak masalah, bertahap itu. Tapi yang paling penting membagi waktu. Itu ya Billy kira-kira. Ada lagi mau ditanyakan? Apa? Selama jenjang maksudnya tadi kan kata bapak apa kalau bisa pas semester akhir. Bagaimana untuk yang tadi Pak? Kita kuliah emang untuk orang tua, untuk banggakan orang tua. Nah, sedangkan itu tadi kebutuhan kita tadi itu harus dipenuhi juga. Bagaimana ini? Nah, itu tadi. Emang benar-benar kita itu kuliah tuh ingin sukses ya. Tapi di dalam itu semua butuh operasional, duit operasional sampai ke tahap selesai kan. Lagi nanti pada saat semester akhir itu banyak berbagai macam pretelan yang harus kita keluarkan. Pada saat kita skripsi, biaya untuk ngeprint lah, dicoret-coret terus lah, berapa kali kita ini, apalagi misalnya bimbingan di beda-beda tujuan sebagai macamnya itu, kita harus perhitungkan. Kalau untuk misalnya jenjang, kalau misalnya Pak aku ini belum bisa bagi waktu Pak, cobalah berbisnis. Karena bisnis itu kita bisa atur waktunya. Kapan kita itu benar-benar fokus ke situ, kapan kita itu stop dulu di sana. Kalau misalnya kita tuh bekerja, otomatis pasti akan terbengkalai, terutama masalah nilai kita di sana. Tidak sedikit orang itu yang memang benar-benar apa ya, seperti itu, dia terbengkalai. Cuma kalau misalnya biaya hidupnya tinggi, nah ini tergantung kita. Kalau misalnya kita terapkan the power of kepepet, bagaimanapun caranya kita pasti insya Allah akan ada jalan, ada petunjuk di situ. Tapi yang paling penting jangan pilih-pilih. Cuma di sini dalam artian masih positif ya. Nanti kalian yang gawe-gawe nggak benar itu nanti kalian ini ngedar-ngedarkan apa lagi itu kan. Nah, jadi apa promosi judi slot nanti nggak boleh itu salah satu. Tapi boleh kalau pilih tadi emang secara teori gampang, praktiknya Pak, praktik bagaimana praktiknya ini. Tapi insya Allah anjing pun atau hewan pun, kalau kita pun dikejar oleh anjing, pagar setinggi apapun pasti akan bisa kita lompati. Apa motivasi dia? Untuk menyelamatkan diri.
Seperti halnya seperti Billy. Billy misalnya hidup di sini mahal, kebutuhan kurang, apa yang harus aku lakukan? Mencari penghasilan sendiri salah satu. Tapi Pak, aku nih Pak nggak ada modal Pak, sebagai macamnya itu. Kerjasama dengan orang lain yang punya modal, kita punya skill. Skill apa Pak yang harus aku ini? Kita harus berkaca. Billy apa keahlian Billy misalnya? Yang bisa menghasilkan duit. Bisnis apa? Keringat. Keringan. Keringat tadi. Angkringan, makanan, kuliner. Boleh, angkringan boleh, tidak masalah. Ya kan? Lebih baik kita tuh mulai dari sekarang. Karena tidak sedikit pebisnis itu yang sukses sejak mahasiswa. Ya kan? Langsung action. Mikir apa lagi kita? Modal nggak ada Pak. Yang dikit-dikit dulu modal, nggak masalah. Bukan dikit-dikit, lama-lama nanti kalau misalnya sudah mantap akan besar dengan sendirinya. Tapi paling penting apa? Paling penting di sini adalah manajemen keuangannya. Tidak sedikit pebisnis muda sekarang ini giliran untung dikit langsung dia tuh poya-poya. Beli handphone iPhone 15 misalnya kan. Jalan-jalan terus dia nggak tahu bahwasanya duit itu untuk keberlangsungan bisnis itu juga. Tapi fokusnya untuk kuliah. Nah, itu penting tadi kuliah. Kalau misalnya ngekos nggak, Billy? Sama orang tua? Oh, tempat saudara misalnya. Tempat saudara, tapi kan butuh juga makan gitu kan. Nah, mungkin nggak makan kan. Misalnya tempat saudara, untung nggak ngekos, jadi nggak bayar kan. Paling masalah makan aja. Kendaraan pakai di situ. Itu banyak opsi bisa kita lakukan. Billy kalau saran Bapak lebih baik bisnis aja. Kalau kerja itu tidak masalah, asalkan tidak mengganggu waktu. Itu sih kalau menurut Bapak. Itu gimana Billy? Bisa diterapkan? Lama-lama. Mungkin saran pengalaman Bapak gimana? Kalau pernah mengalami waktu kerja sambil kerja atau kerjanya itu untuk kan banyak teman-teman juga cerita mau kerja juga tapi bingung apa kerjaan yang harus diambil itu gimana? Ini berkaitan sama tergantung kita sih sebenarnya. Kalau Bapak jujur, Bapak waktu kuliah dulu S1, S2 tuh ditanggung oleh orang tua. Bapak orang tua tuh petani, tapi ada aja rezekinya itu. Ya kan? Kemudian bagaimana sih misal ada teman ingin sambil kerja misalnya. Bapak dulu tuh berapa kali mau kerja sama orang tapi selalu gagal. Bapak bisnis, Bapak. Pulsa lah Bapak coba. Bapak jual stiker penguasinya Bapak coba itu jualan ya kan. Jual cincin kayak gitu itu Bapak coba walaupun nggak laku titipan orang kan. Jual apa lagi? Pokoknya banyak bisnis yang bisa dilakukan. Jual pulsa tuh lumayan lama juga jual pulsa sampai waktunya itu pasang surut. Namanya juga bisnis kan pasang surut, ya kan? Tidak masalah. Nah, kalau misalnya kalian ingin seperti itu, pastikan lagi kita tuh harus bermental nggak boleh kita tuh malu-malu terus karena fokus kita tuh ingin mencari rezeki di situ tuh, ya kan? Kalau misalnya Bapak waktu itu alhamdulillah uang saku masih, cuman Bapak hemat uang karena itu bukan duit Bapak, ya kan? Bapak hemat. Kalau di Jogja itu kan masih terjangkau dulu. Biaya kos-kosan berapa? Bapak sama kakak Bapak satu kamar kami berdua di Jogja selama 6 tahun. 6 tahun sekamar. Ruangan 3x3 kamar itu cuman. Tapi masih motor tuh kalau kadang-kadang bensinnya, tapi alhamdulillah orang tua bisa nanggung. Cuma kalau case-nya seperti yang Billy tadi, orang tua nggak bisa lagi Pak. Salah satunya apa? Beasiswa. Kan ada beberapa beasiswa dari Trans sebagai macamnya itu kan. Beasiswa apa kan? Kemudian kalau misalnya mau nambah lagi pemasukan, bisnis. Kalau kerja ini kadang-kadang Bapak tidak bisa menyarankan kalau kerja. Kenapa nggak bisa menyarankan Pak? Karena itu passion kita masing-masing, kerja. Tergantung kalian kerja sebagai apa. Kita misalnya jadi pengurus masjid, marbot, itu kerja. Ya kan? Tempat tinggal sudah ditanggung. Tapi apa? Ada cerita dari mahasiswa Bapak yang Bapak bikin konten ngaji sama dia. Dia marbot masjid. Apa keluhan dari dia? Disuruh imam terus. Otomatis apa? Kan ketergantungan ujung-ujungnya kan. Otomatis dia nggak betah juga, berhenti, nggak masalah. Kan pilihan. Yang penting kita sudah tahu ada pengalaman di situ. Kalau teman-teman mau kerja nggak masalah, bagus itu. Tapi yang paling penting coba dulu kita. Kita kalau tidak coba, banyak mikir, hanya menjadi planning aja. Kita tidak langsung di situ tuh. Planning kan banyak planning nih.
kita organisasikan berbagai macam rencana. Maksudnya disusun nih puzzle planning tersebut. Kemudian kita masuk kepada tabrikonya, ini actuating, kita action di situ tuh. Itu tahapannya. Kalau kita masuk, aku ini pengen kerja, aku pengen bisnis, nggak ada action. Jadi dia cuma sebatas konsep saja. Konsep itu salah satunya itu. Posisikan diri kalian sebagai orang yang butuh sama itu. Jadi kalian fokus ke sana. Jadi jangan diam-diam aja. Sekarang kan banyak sekarang konten kreator itu bisa menghasilkan. TikTok, apa yang bisa kalian jual di sana? Jangan kalian ngemis-ngemis di TikTok itu. Misal banyak sekarang kan? Ya kan? Banyak sekarang kan? Tap-tap layar sebagaimana itu ngemis. Ngemis itu. Nggak usah. Lebih baik kita itu keluarkan karya kita. Misal, Pak, aku nih Pak bisa ngaji Pak. Ngajilah di sana. Insya Allah nanti akan ada yang memberikan. Setidaknya kita itu sudah menyiarkan. Ada yang orang tuh malah debat agama di sana. Malah ada di situ. Jadi banyak platform yang bisa kalian gunakan. Tergantung kita itu ada nggak pembeda dari yang lain. Nah itu. Angkringan misalnya ada nggak pembeda dari yang lain. Harganya gimana, tempatnya gimana, modalnya gimana, sebagai macam itu. Itu sih kalau menurut Bapak pengalaman pribadi, Bapak menyibukkan diri dengan bisnis saja. Dengan bisnis. Bapak tidak ada target pada waktu itu. Kenapa? Karena sudah dicukupkan kebutuhannya. Jadi Bapak itu cuma mengisi waktu kosong, menambah pengalaman. Itu aja tujuan. Gak mau misalnya kuliah pulang, tapi tetap Bapak jualan CD, game, jual install ulang laptop, pernah Pak. Padahal bukan anak komputer, IT, tapi bisa otodidak. Belajar dari dulu kan belum ada YouTube, nggak terlalu familiar. Dari googling Bapak dulu. Otodidak. Itu salah satu. Yang penting apa? Keberanian kita. Jangan malu. Awalnya Bapak malu-malu, emang ketemu sama orang baru. Gimana nanti diculik orang sebagai macam, tapi lama kelamaan bisa gitu. Ketemu sama orang baru, apalagi ketemu kliknya itu. Nah, itu salah satunya. Tapi yang paling penting sebelum kita memulai apapun itu, kita harus asah kemampuan kita dulu. Asah kemampuan kita, insya Allah nanti kita tuh akan bisa berkembang. Tapi yang paling penting bisnis lebih enak. Kita membuka lapangan pekerjaan bareng-bareng sama teman kalian ini. Bareng-bareng aja lah mereka. Jangan cuman yang minta rokok aja. Bisnis salah satunya itu. Itu ya. Bisnis. Ah? Yang mana? Bisnis nama itu tidak menguntungkan. Itu zolim namanya kalian tuh. Iyalah. Itu kira-kira Bil ya. Nanti yang lain juga bisa diterapkan, yang juga yang menonton di sana. Pada dasarnya kita itu beraktivitas punya tujuan, ada planning di sana, ada berbagai macam planning. Misalnya Pak, aku ini mau kerja, Pak, kerjanya di mana? Harus terarah dari situ tuh. Waktunya kapan di sana? Gajinya berapa di situ? Bisa nggak mencukupi? Jangan sampai pengorbanan kalian tuh sudah besar, tapi yang dihasilkan cuma 500.000 misalnya, nggak cukup 500.000. Itu salah satunya itu. Ada yang orang tuh pontang-panting, ya kan, pontang-panting kerja karena kebutuhannya itu mendesak. Itu salah satunya. Karena ada yang dituju. Ya kan, cuman jangan sampai korbankan kesehatan kalian. Tidak sedikit orang tuh banting tulang kerja nyari cuan, kesehatannya malah terganggu, kurang istirahat. Ujung-ujungnya apa? Stroke. Buat apa kalau misalnya kita sudah sakit, duit yang sebanyak itu? Kita nikmati lah waktu itu, salah satu. Bisnis itu malah bagus. Kalian penceramah itu bisnis itu. Penceramah, dai, buka travel, ya kan? Misalnya kalian ngisi pengaji jadi tilawah, ngaji sebagai macam, itu salah satu. Banyak cara, tergantung kalian tuh mau yang di mananya. Itu kira-kira. Semoga bisa membantu. Sekian, terima kasih. Sudah habis kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.